Cabut gigi menjadi sesuatu yang menakutkan bagi sebagian besar masyarakat. Bukan hanya saat pencabutan gigi yang menjadi momok, tetapi komplikasi yang bisa saja terjadi setelah cabut gigi juga tidak kalah mengkhawatirkan. Salah satu komplikasi yang bisa saja terjadi setelah cabut gigi yaitu dry socket. Dry socket adalah nyeri hebat akibat peradangan pada tulang rahang setelah cabut gigi. Rasa sakit dapat menjalar sampai ke telinga, mata, atau leher pada sisi wajah gigi yang dicabut, dan pada umumnya tidak mudah hilang dengan mengkonsumsi obat anti sakit. Hal ini tentunya akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Apabila dry socket dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, dapat menyebabkan penyembuhan dan pemulihan gusi yang lebih lama, serta terjadi infeksi pada bekas pencabutan gigi dan pada tulang gigi. Kondisi ini umumnya muncul pada hari ketiga sampai kelima setelah menjalani cabut gigi dan dapat berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Sahabat Dokter Gigi Channel, normalnya beberapa saat setelah cabut gigi, gumpalan atau bekuan darah seharusnya terbentuk pada lubang di tulang tempat gigi berada atau yang disebut dengan soket gigi. Fungsi dari gumpalan darah ini adalah untuk melindungi tulang dan saraf sebelum tertutup oleh jaringan yang baru. Nah, pada kasus dry socket, gumpalan atau bekuan darah dalam soket gigi ini terlepas atau larut beberapa hari setelah cabut gigi atau memang tidak terbentuk sama sekali. Hal ini membuat tulang dan saraf terbuka dan terpapar udara, makanan, cairan, dan apapun yang masuk ke dalam mulut. Tulang yang kelihatan dan tidak terlindungi tersebut sangat sensitif dan menyebabkan rasa sakit luar biasa. Penyebab dry socket yaitu kontaminasi bakteri pada rongga mulut atau cedera di lokasi cabut gigi karena prosedur yang sulit. Sedangkan beberapa penyebab yang dapat menjadi pemicu terjadinya dry socket sendiri antara lain kebiasaan merokok, karena kandungan rokok dapat menimbulkan masalah pada mekanisme pembekuan darah. Hal lainnya yaitu lokasi gigi yang dicabut. Gigi pada rahang bawah lebih sering terjadi dry socket dibanding pada gigi rahang atas, karena rahang bawah memiliki tulang yang lebih padat dibanding rahang atas. Penggunaan pil KB dan kebersihan mulut yang buruk juga menjadi faktor risiko terjadinya dry socket. Tanda dan gejala dry socket yaitu terjadi nyeri hebat yang muncul beberapa hari setelah pencabutan gigi. Sebenarnya rasa sakit setelah cabut gigi ketika biusnya sudah hilang merupakan hal yang wajar terjadi. Rasa nyeri ini bisa dikurangi dengan meminum obat anti sakit yang diresepkan. Akan tetapi pada kasus dry socket, nyeri justru bisa lebih hebat dibanding hari pertama dan kedua setelah cabut gigi. Nyeri yang dirasakan bahkan dapat terasa hingga ke telinga atau leher pada hari ketiga sampai hari kelima setelah cabut gigi dan dapat berlangsung selama 7 hingga 10 hari. Keluhan lain pada pasien yaitu bau mulut yang tidak sedap, pengencepan tidak enak, gusi bengkak, kemerahan, area soket gigi terasa sangat lunak ketika disentuh, hilangnya sebagian atau seluruh gumpalan darah di area soket bekas cabut gigi sehingga soket gigi ini terlihat seperti ruang kosong dan tulang gigi bisa tampak jelas terlihat. Apabila sahabat Dokter Gigi Channel mengalami hal tersebut, sebaiknya segera dilakukan kontrol ke dokter gigi untuk menghindari komplikasi atau infeksi lainnya terjadi. Untuk mencegah terjadinya dry socket, sebaiknya mengikuti anjuran setelah cabut gigi yang disampaikan oleh dokter giginya, seperti tidak merokok setidaknya 24 jam setelah cabut gigi, menghindari minum melalui sedotan selama beberapa hari setelah cabut gigi, tidak berkumur terlalu keras yang dapat melepas bekuan darah yang sudah terbentuk, tidak mengkonsumsi minuman bersoda, terlalu panas ataupun mengandung alkohol, hindari makan makanan yang keras atau renyah. Istirahat yang cukup setelah menjalani prosedur pencabutan gigi, minum air cukup dan hindari aktivitas atau olahraga yang dapat mengenai area rahang atau wajah juga dianjurkan setelah mencabut gigi. Demikian ciri-ciri, tanda, dan gejala dari dry socket yang merupakan salah satu komplikasi setelah cabut gigi. Semoga dengan mengetahui tanda dan gejalanya, masyarakat bisa lebih tahu hal mana yang masih merupakan hal wajar setelah cabut gigi dan keadaan seperti apa yang harus mendapat penanganan kembali di dokter gigi setelah menjalani prosedur cabut gigi. Jika video ini dirasa bermanfaat, tolong hadiahkan subscribe Anda dan hidupkan tanda loncengnya.
Jangan lupa juga tekan tombol like dan share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak masyarakat yang mendapat edukasi seputar permasalahan kesehatan gigi dan mulut. Sampai jumpa di video berikutnya.